Ular bangkai laut biasa pula diketahui dengan istilah viper hijau merupakan sejenis ular berbisa yang beresiko. Mempunyai nama ilmiah Trimeresurus albolabris, ular ini pula diketahui dengan nama-nama lain semacam orai bunga, orai majapahit, set, ula bangka laut ataupun ula gadung luwuk, jewe, ula sanggit, lombok, sawatarihu ataupun pula cindalu, bima dompu, serta lain-lain. Dalam bahasa Inggris diucap dengan nama white-lipped tree viper, white-lipped pit viper, merujuk pada bibirnya yang bercorak keputih-putihan, ataupun bambu pit viper sebab kebiasaannya terletak di rumpun bambu. Pemerian, ular ini pula dinamai ular hijau sebab warna badannya. Tetapi penamaan ini dapat menyesatkan, sebab lumayan banyak jenis-jenis ular tumbuhan yang bercorak hijau, semacam halnya ular pucuk, Ahaetulas pp, serta ular bajing, Gonyosoma oxycephalum, yang tidak beresiko. Ular yang lagi besarnya, agak gendut pendek serta tidak begitu lincah. Kepala jelas menjendol besar, semacam seekor kodok yang tertancap di atas leher yang mengecil. Mempunyai dekik pipi, loreal pit, yang besar serta menyolok di balik lubang hidung di depan mata. Sejoli taring besar serta panjang yang dapat dilipat ada di bagian depan rahang atas, tertutup oleh selaput lendir mulut. Kepala serta badan bagian atas, dorsal, bercorak hijau daun, dengan bibir keputihan ataupun kekuningan, albolabris, albus, putih serta labrum, bibir. Ada warna belang-belang putih serta gelap pada kulit di dasar sisik pada badan bagian depan, yang baru nampak apabila ular merasa terancam. Sisi dasar badan, ventral, kuning cerah hingga kuning pucat ataupun kehijauan, pada hewan jantan dengan garis kuning yang lebih tua, ataupun lebih nyata, pada batasan dengan warna hijau, garis ventrolateral. Sisi atas ekor bercorak kemerahan, seolah-olah terpulas oleh lipstik. Kebiasaan, ular yang aktif di malam hari, nokturnal, serta tidak begitu lincah. Sering nampak menjalar lambat-lambat di antara ranting ataupun di atas lantai hutan, walaupun apabila terancam bisa pula bergerak dengan kilat serta gesit. Menggemari hutan bambu serta belukar yang tidak jauh dari sungai, ular bangkai laut kerap mengalami berdiam di antara daun-daun serta ranting semak ataupun tumbuhan kecil hingga dengan 3 meter di atas tanah. Tidak sering pula ditemui di kebun serta pekarangan di dekat rumah. Pada siang hari ular ini jadi lembam, serta tidur bergulung di cabang tumbuhan, semak ataupun kerimbunan ranting bambu. Kerap pula ditemui ular-ular yang kesiangan serta kemudian tidur sekenanya di dekat pemukiman orang, semacam di tumpukan kayu ataupun di sudut para-para di balik rumah. Dapat serta akibat gigitan. Ular bangkai laut tercantum ular yang kasar, gampang merasa tersendat serta lekas menggigit. Ular ini ialah penyumbang permasalahan gigitan ular paling banyak, ialah dekat 50% permasalahan di Indonesia, Kawamura DKK. 1975, semacam dilansir dalam David N. Vogel, 1997. 4% di antara lain berdampak parah. Bagi pengalaman, ular ini umumnya menggigit para pencari kayu bakar, pencari rumput ataupun gembala yang tengah berjalan di hutan. Kepercayaan orang-orang desa di Dompu, Sumbawa, ular ini menggigit karena merasa tersendat. Kala serombongan orang kemudian di hutan, orang awal yang melalui serta secara tidak terencana menyenggol dahan tempat tidur ular tarihu ini umumnya selamat, tidak digigit. Ular itu cuma terbangun serta berwaspada. Orang kedua ataupun ketigalah yang umumnya tergigit. Semacam biasanya, ular bandotan, viper, ular bangkai laut ini mempunyai dapat yang beresiko. Dapat ini disuntikkan ke badan korbannya lewat sejoli taring besar melengkung yang beralur di tengahnya. Walaupun demikian, tidak seluruh gigitan ular diiringi dengan pengeluaran dapat. Gigitan, kering, yang bertabiat refleks ataupun peringatan, umumnya tidak diiringi dapat serta karenanya tidak membahayakan. Gigitan, kering, ular ini tidak memunculkan tanda-tanda keracunan semacam yang dijabarkan di dasar.